Kenapa gua ngundang Mas Ray? Karena sekarang di era saat ini di bidang kita sebut boleh ya prostitusi ya. Main nih sama QC-nya nih. Main. Main sama QC-nya standarnya berapa sih? 60 menit misalnya. 60 menit itu durasi 60. Jadi gini, satu kali bayar itu untuk durasi 60 menit atau satu kali keluar pengen jajan gitu. Daripada lu selingkuh ya kan. Ini aja nih jajan gitu. Kamera roll and action. Maaf ya, belum ada bumper. Udah on. Belum mah. Udah on? Oke, udah on. Oke. Spadis Pakbur untuk semuanya. Kali ini kembali lagi dikasih pahim by Phoenix. Masih sama saya Demi Puspita Sugiadi. Namun episode spesial hari ini memang judulnya juga udah kasih pahim ya. Gue mau mengulik lebih gitu biar lebih pahim nih yang nggak pahim-pahim topik ini. Tapi seperti biasa tamu kita tuh selalu spesial. Ya kita sebut aja di sini sekarang udah bareng sama kita ada Mas Ray ya. Mas Ray, selamat malam Mas Ray. Malam. Ini Mas Ray ini idola apa ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Kayaknya cewek-cewek terpukau semua sama Mas Ray gitu ya. Cuman karena wah ini kita Kenapa ditutupi ya mukanya sengaja ya seperti ini ya. Ini jangan-jangan nih mukanya kita centang biru apa gimana nih? Enggak dong. Gue jadi ikutan pakai kacamata hitam nih. Jadi aman nih? Aman. Jadi sekarang ini gue lagi sama Mas Ray. Kenapa gue ngundang Mas Ray? Karena sekarang di era saat ini di bidang kita sebut boleh ya prostitusi ya. Apa prostitusi. Oke. Jadi ini kan banyak ya variannya. Kita ngomongnya varian gitu. Ada yang bisa di-book by online, ada yang bisa langsung offline ya gitu. Cuman gue lebih mau bongkar pengalaman Mas Ray aja. Mas Ray, boleh ceritain sedikit gak sih kenapa lo memilih ya layanan servis itu gitu untuk ya gue pengen tahu aja kenapa lo milih itu. Kenapa gue milih kayak gitu. Ya kalau kenapa gua, lo memakai jasanya ya bukan Ya, lo menjual jasa, lo jangan jual juga. gue sempet jualin Jasa. Sempet jualin gitu. Tunggu. Sempet jualin. Lo jual jual. Gue bukan jualan gue. Oh, lo jualin yang lain. Jualin yang lain, Berarti gitu. vendor lah ya. Yes, gitu. gitu. Oke. Jadi ya bisa dijelasin gimana lo bisa bisa nyebur lah di dunia itu. Ya kalau gue awalnya karena gue tuh males punya hubungan sama orang aja. Oke. Gitu kayak gue tuh malas punya hubungan sama orang kalau tujuannya untuk ke arah situ doang gitu. Kayak gue mendingan bayar aja udah gitu. Gue tahu gue pengennya apa, tujuannya apa, ya udah gue bayar. Kunci. Ya udah dikat aja. Gak usah dikat. Iya. Ya. Gak apa-apa. Kaget. Deh. Tuh ada yang nggak boleh tuh berarti tuh. Nggak boleh. Oh gitu ya Iya. tandanya. Oh nggak boleh dibongkar. Tapi tetap kita bongkar Yes. lah ya. Jangan goyang-goyang makanya. Oke, siap. Oke. Terus? Ya jadi gue tuh males sama yang kan kalau misalnya lu berhubungan, lu punya hubungan gitu, lu punya katakanlah lu, let's say lu punya pacar atau lu punya pasangan gitu. Menurut gue secara hitung-hitungan itu lu ngeluarin budget lebih besar. Gitu. Kalau lo punya sebuah hubungan terus lo melakukan hal itu biayanya lebih budget lebih besar. Betul. Oke. Katakanlah misalnya lo punya pacar, terus lo tujuannya pengen ke arah situ gitu, ya pengen berhubungan seksual gitu. Jadi memang lo tidak membayar langsung, tapi lo ajak jalan-jalan, lo ajak makan, lo ajak ini itu, ya, lo pakai segala treatment lo gitu. Sampai akhirnya kalau dihitung-hitung costnya mahal banget. Menurut gue ya, jadi mahal bangetnya ini semana sih kayak gue ngelihat rate mereka gitu, itu lebih murah
dibanding ketika lu harus bertreatment ke pasangan lu gitu. Oh gitu. Jadi lo Yes. menggunakan jasa ya kita bilang one night stand ya. Itu karena menurut lo itu lebih hemat di kantong Ya, gitu. betul. Oke. Tapi ya kita tahu lah bisnis ini tuh sebenarnya kayak apa ya menurut gue ya udah lama dari zaman Ya, dulu ya, kan. yes. Dan itu makin kesini ragamnya itu makin banyak. Hmm. Kalau dari pengalaman lo memesan jasa tersebut lewat online apa tuh? Kenapa gimana? Jasanya lewat online, lo booking lewat online, ada gak lo pernah pengalaman booking lewat? Pernah. Nah. Pernah gue booking lewat online tuh pernah. Cuman kalau lewat online itu gue nggak suka karena lebih sering kalau lewat online itu kita kayak beli kucing dalam karung nih. Beda sama foto gitu. Tapi lo pernah Oke, dapet? mukanya oke sama nih, mukanya sama. Tapi warna kulitnya beda gitu loh. Oh lo, Gini, berubah warna kulit aja bisa berubah perspektif kan? iya Bisa iya, berubah. iya. Anjir nih, cakep nih di foto, terus pas nyampe ya kok gini. Ya lo ekspektasi rasa Ya. vanilla dapetnya rasanya coklat gitu ya. Oke. Kalau oke. vanilla ke coklat masih mending daripada kalau ini vanilla nih, tapi pas nyampe anjir gorengan nih gitu. Oh, Gitu loh, oh, jauh. jauh gitu. Jauh, Mungkin jauh. karena teknologi filter juga kali Ya. ya yang bisa Ya. banyak dibohonginya. Yes. Jadi berarti lu pernah punya pengalaman tertipunya ya? Iya dong, jelas. Gue pernah ketipu, gue pernah. Terus kayak gue dateng, sebenarnya nih masuknya ketipu ya, cuman ini mukanya asli, bener gitu, bener dia, tapi warna kulitnya beda gitu. Kan kita kalau nyari kayak gitu pasti lihat fisik dong, apalagi gitu kan. Secara kita nggak kenal gitu. Dan yang diincar cuman itu doang kan. Ya pasti kita lihat fisik, apalagi sih yang dicari gitu. Terus pas nyampe, ya orangnya bener sama di foto, cuman warna kulitnya beda. Oke. Gitu. Ya kayak bete dong. Ya gitu. bete. Tapi katanya nih kalau dari online itu lebih murah. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi Justru- banyak jebakan ranjau aja gitu. Iya. Lebih murah juga enggak, harganya sama gitu. Enggak sama ya? Iya mungkin sama, harganya sama, rate-nya sama. Tapi lebih lebih riskan gitu. Lebih riskan beda nih gitu. Oke. Pun gue pernah dapat beberapa juga yang kayak oh ya dia bener gitu. Gitu. Gitu, Dan oke. kalau online ini dia perorangan, bukan agency. Oh ada agensinya? Ada dong. Oh Emang ya gue nggak tahu, emang- gue yang gue ya. pikirkan adalah agensi. Emang lu doang deh yang kerja di agency. Oh waduh, ternyata ada agensi Yes, lainnya iya. yang bisa menyalurkan bakat Yes, yang harus betul, dipendam iya. itu. Mereka gitu. juga kreatif lah. Oh kreatif ya, oh iya kreatif dalam apa tuh menurut lo? Kreatif dalam ranahnya. Tapi ini bener gak sih? Maksudnya gue ini mitos apa fakta? Misalkan ada lah, kita ngomonginnya agensi hal tersebut Yes, gitu kan. Di situ kan sebelum masuk agensi tersebut itu ada treatmentnya. Maksudnya bukan treatment kayak lo Treatment apa kayak lo diajarin apa girlfriend apa? Oh ini apa namanya? Iya jadi gini. Kalau biasanya kalau yang base-nya udah ada agensinya, kita sebut agensi lah gitu. Apapun naungan mereka gitu ya, kita sebut aja itu agensi mereka gitu. Mereka tuh nawarin jasa dengan SOP. Jadi si agensi ini nawarin jualan mereka, daya tariknya apa sih? Mereka nih punya SOP loh. SOP-nya tuh apa sih? SOP-nya itu kayak gue sebut aja ya, kayak GFA, girlfriend experience gitu. Oke. Mereka harus nge-treat customernya layaknya pacar Oke. gitu. Jadi dibikin senyaman mungkin. Mereka tuh hebat-hebat loh. Oh hebat. Wah hebat-hebat. Tapi- Lu masuk kamar kayak ketemu pacar lo. Bisa begitu Mas. Pas keluar kamar kita masing-masing gitu. Oh, dan lu ngerasa setelah beli treatment tersebut yang lo rasakan lo emang nggak canggung gitu ketika lo ketemu orang maksudnya stranger tiba-tiba masuk Nah, dalam kamar lo ya. udah jadi pacar gitu. Itu ada rasa canggungnya gak sih lo? Itu hebatnya mereka. Bisa bikin lu nggak canggung.
itu tugas mereka untuk bikin lu nggak canggung. Oh. Gitu. Itu tugas mereka. Tugas mereka. Mereka Oke, bisa bikin kayak gitu. Lu pernah ini nggak dengar ada jasa sewa pacar? Iya. Ya. Mungkin interaksi komunikasinya seperti itu. Tapi plus kayak gitu. Gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Tapi ini gue masih mau kulik lagi soal yang girlfriend experience itu. Itu ada supervisornya gak sih? Ada Kalau dong. udah lulus atau ada enggak? dong. Oh ada. Mereka punya QC-nya. Standarnya tuh ya misalkan ya yang lo tahu lah kenapa lo bisa tahu hal ini tuh lo apa nih? Lo dapat cerita dari mereka kah? Apa gimana? Apa ya lo lah yang udah ngerasain gitu. Jadi gue tuh as user sebenarnya. Cuman gue punya temen beberapa yang mereka tuh QC. Temen gue ini ada beberapa yang memang mereka QC. Jadi gini, teman gue ini QC dari agensi tersebut gitu ya. Jadi mereka mendatangkan manpower mereka dari kampung ke kota untuk dijadikan talent gitu ya, gitu. Untuk dijadikan talent. Nah, mereka kan dari kampung nih, nggak ngerti apa-apa kan. Terus dikasih brief, nggak langsung ngerti dong. Gitu. Nah, mereka nih harus ngelewatin QC dulu, gitu. Harus ngelewatin QC-nya dulu. QC itu kualifikasi ya, gitu kan? Apa sih iya, bahasa? QC, Iya kualifikasi kan? Pokoknya itu ada quality control. Quality control Yes. itu filternya bagaimana lo lulus atau tidak Ya. untuk menjadi melayani tamunya gitu kan. Awalnya mereka menciptakan SOP dan harus di QC karena dulu pada awalnya gitu ada beberapa customer yang komplain. Wah ini ceweknya nggak bener nih gitu. Oh ini ceweknya nggak seru nih gitu. Terus si customer ngomong ke maminya kayak, Mi masa dia diem aja sih nggak seru gitu. Apa enaknya sih gini diem aja gini gitu. Akhirnya Ngobrolan terjadilah terjadilah SOP, dibikinlah SOP ini. SOP ini. Ya Oke. selayaknya berhubungan sama pacar. Oh Gitu. gitu. Itu adalah salah satu nilai lebih lah ya yang bisa bikin repeat order gitu ya. Betul sekali. RO. Oke, RO. Oke, Mas Rey, gue pengen kulik lagi lebih dalam soal sebenarnya lo kan tadi sudah menjelaskan lo menggunakan Gue belum selesai sebenarnya tadi. lu terus. Jadi gini, mereka punya SOP nih. Mereka punya SOP. Nah, temen gue ini QC dari agensi tersebut, mereka datang dari kampung nih. Si manpowernya datang dari kampung. Kan gak mungkin langsung bisa kan. Jadi di QC dulu, nanti main nih sama QC-nya nih. Main sama QC-nya. Standarnya berapa sih? 60 menit misalnya. 60 menit itu durasi 60. Jadi gini, satu kali bayar itu untuk durasi 60 menit atau satu kali keluar. Oh Satu gitu kali hitungannya. Iya gitu. Satu kali. Ya, apa yang mereka lakukan di dalam gitu. Jadi Bebas gitu mau kopral, helikopter gitu-gitu enggak juga. enggak bebas. Makanya ada SOP. Oh. Gitu. Jadi SOP-nya itu apa sih? Kita tanya dulu misalnya kita tanya dulu mau langsung apa mau ngobrol dulu, mau ngerokok dulu gitu di kamar gitu. Jadi nanti mereka ngobrol dulu gimana sih cara ngobrol sama customer yang introvert sama ngobrol sama customer yang extrovert. Oh berarti dia itu mereka masing-masing belajar psikologi juga. Mungkin secara tidak langsung. Iya. Ya sepengetahuan mereka aja gitu. Tapi kayak udah tahu nih spek-spek kalau lagi agak rungsing begini ini mereka udah punya plannya yang udah diajarin gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya 60 menit ini sudah berakhir, mereka keluar dari kamar, terus mereka dirangkum lah kayak lu tuh tadi nggak boleh kayak gini ya gitu. Harusnya tadi pas gue lagi kayak gini, gue as customer, lu tuh harusnya begini gitu. Kalau guanya begini, lu nya begini gitu. Itu yang direvisi nanti next di
QC lagi gitu. Oh, Sampai mereka jadi. sampai mereka jadi. Yes. Berarti Mereka ini yang jadi. sudah ada di lapangan, yang sudah melakukan transaksi itu udah yang sudah jadi gitu. Benar. Oke, oke, Gitu. oke. Yang standar mereka di sini. Nanti Uh-uh. manpower ini ada di titik yang mana, tapi standarnya di sini. Nah, minimal segini itu udah bisa dijual. Oke, oke, Gitu. oke. Menarik juga. Tapi kita kulik lagi ya. Yes. Ada gak sih misalkan dari, kan lo udah beli jasa mereka nih untuk melayani lo Iya. gitu. Nah. Ada gak sih yang berlanjut baper sama lo? Kalau pengalaman gue nggak ada. Mereka seprofesional itu. Tapi ada beberapa yang gue pernah denger mereka ada yang baper sama teman gue gitu. Kayak entah mereka itu ternyata si customer itu adalah tipenya gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ya itu sebenarnya urusan masing-masing ya. Urusan masing-masing sih. Tapi kan kayak ini kita ngobrolin ya, gue nggak tahu bilangnya bisa ini apple to apple. Yeah. Cuman as a woman sebagai perempuan, ketika lo melakukan sebuah hubungan badan gitu kan ya. Ya lu akan ada keterikatan something, tapi kan itu hal jualnya kan. Yes, Jadi ya I don't know ketika lo baper jadi nggak pro mungkin ya hitungannya ya. Gini, yang lucunya gini. Awalnya tuh gue sempet kayak awalnya nih kayak ada sempet benih-benih, kayak gue bakal baper deh. Terus gue cobain yang lain dong. Sama kayak gitu juga semuanya. Terus oh anjir enak ya gitu, kayak seneng ya, jadi nggak mungkin nih gue baper sama semuanya gitu kan. Jadi kayak oh standarnya tuh segini ya gitu. Standarnya aja untuk orang awam tuh hampir bikin baper ya gitu. Hampir bikin Mereka tuh baper. seprofesional itu gitu, sehebat itu mereka. Oke. Gitu. Tapi ini ya, ini kan berarti di mereka itu menawarkan sebuah jasa yang gue melihatnya sebagai perempuan itu adalah kenyamanan ya. Kenyamanan yang bisa didapatkan di rumah tangga gitu. Ya kayak ketika lu nggak mau ribet ya udah pakai yang ini aja lah gitu. Pakai jasa ini aja lah. Lu nggak mau ribet kan, kayak gini. Apalagi kalau lu udah berkeluarga ya. Gitu. Terus pengen jajan gitu. Daripada lu selingkuh ya kan, ini aja nih jajan gitu. Gitu loh kayak jajan gitu. Iya jajan kayak masuk bayar masuk transaksi brak keluar selesai. Yang penting udah kelar urusan lo gitu, udah tersalurkan semuanya. Yang lu cari apa sih gitu? Itu doang kan gitu. Yang lo cari ya cuman ya itu aja ya udah melepaskan. Tapi gua nggak tahu ya kalau di luar sana ada yang memang ternyata perselingkuhan itu terjadi karena kurangnya kasih sayang dari istrinya, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau menurut gue cowok ujung-ujungnya sih gitu sih. Ujung-ujungnya ke situ ya menurut lo. Apalagi coba? Iya sih. Kalau gue punya perspektif yang menurut gue harus banyak dipertanyakan gitu kan ya. Karena laki-laki itu lumrahnya di rumah tangga ya, sebagai wanita kita harus melayani. Ya ibaratnya kita harus melayani suami lah ya kan. Ketika itu dia dilayani di luar, pertanyaannya di dalam I don't know terkomunikasinya atau ada mungkin gayanya nggak cocok atau seleranya kan kita nggak ada yang tahu ya. Lu tahu gak sehebat apa mereka dalam berkomunikasi? Gimana tuh? Jadi gue pernah tanya sama mereka gitu, ada nggak yang pernah datang kalian nggak melakukan apa-apa? Ada, cuman untuk curhat aja. Hanya untuk didengar. Hanya untuk, jadi datang nih satu koko udah berumur gitu, datang cuman buat curhat aja dan gak diapa-apain itu cewek gitu. Sejam curhat ya, berarti komunikasi. Harusnya ke psikolog aja gitu gak sih? Ini murah kan? Iya kan? Hanya untuk didengar saja. Under 500.000 loh 1 jam. Under 500.000. Mereka nawarin makan jasa. all you can eat ya, lebih mahal all you can eat. Iya dong, mereka nawarin jasa 500.000 2. Untuk 2 jam. Untuk 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam dengan dua cewek gitu. Dengan 2 cewek. Yeah. Oh itu paket terliar apa gimana itu? 2 cewek.
Ya nggak Itu, tahu. iya. Ayah promo spesial aja Ya, kali ya. ya. Bundling gitu. Ya, bundling Oke, gitu. Oke. Gokil ya. Gokil sih gokil. Tapi ini balik lagi kita kan setiap manusia itu punya fantasinya. Yes. Apakah lo menyewa jasa ini memenuhi fantasi lo? Lumayan. Oh ya. Lumayan. Beberapa apa ya, kita sebut aja mungkin fetis kali ya. Ya karena dia menyediakan jasa gitu. Dan mereka jelas kayak yang fetish lu yang kayak gini nggak boleh, yang kayak gini nggak boleh, yang kayak gini nggak boleh, gitu ya. Jadi, oh berarti gue bisa nih yang begini, oh berarti gue bisa nih yang kayak gini, gitu. Ya udah, coba sikat gitu. Oh gitu. Jadi memang kadang-kadang, gue nggak bisa bilang kadang-kadang sih. Gue ngelihat ya as a woman, gue ngelihat hal ini salah. Ya. Tapi Jelas hal ini salah jelas sebenarnya. gitu, jelas hal ini salah, tidak boleh dilakukan Iya. gitu ya, apalagi ya yang lo pada belum nikah terus mau jajan juga Iya. sembarangan juga. Tapi hal ini adalah, gue nggak bisa bilang ini budaya, tapi ini sudah ada dari zaman dulu banget dulu gitu, banget, dan ini gayanya akan terus berubah gitu kan gitu, dan panggilannya akan jadi beda-beda. Iya, benar. Menurut lo ini agak sedikit bukan nyeleneh ya, ini gue mungkin agak masuk ke ranah-ranah yang nyentil lo dikit lah ya, nyentil dikit gitu. Jikalau lo sudah menggunakan jasa tersebut, kan kita ada tahu ada penyakit HIV, AIDS, lalala. Nah, lo sudah seyakin itu si yang menggunakan jasa lo, yang lo gunakan jasanya ini bersih dari hal tersebut, lo nggak ada ketakutan itu? Nah, itu termasuk ke dalam SOP mereka. Gini, ya kalau sakit siapa yang tahu? Takdir. Takdir. Ya kan? Okay. Sakit itu takdir gitu. Tapi mereka mengantisipasi itu dengan vaksin, caps, kondom gitu. Jadi lu pakai jasanya ya wajib pakai kondom dari mereka. Tapi kan lo gitu. Dan mereka selalu divaksin. Lo nggak ngelakuin kissing sama mereka? Ada yang lo mau. Kissing nggak sih kayak gitu? Ada yang mau, ada yang enggak sih. Ada yang mau, ada yang enggak kalau kayak gitu. Gitu. Tapi gitu. Pun terjadi kissing, ya mereka sudah divaksin. Gitu. Mereka juga memikirkan itu loh. Makanya kenapa gue bilang murah. Dengan harga segitu lu dapat barang yang sudah melalui quality control yang beberapa yang mereka ciptakan tuh kayak menghindari untuk ke arah sana, pun servisnya secara psikologi lu bisa gitu. Bisa nyaman bisa gitu. Nyaman. Oke. Itu. Oke. Ini gue masih mencerna semuanya ya. Jikalau servis ini hanya untuk laki-laki saja, apa emang ada perempuan juga? Yang lo tahu? Yang gue tahu kalau perempuan itu personal. Gimana maksudnya? Misalnya ya, lu butuh juga nih, pasti punya kebutuhan ke arah sana dong. Kebutuhan biologis perempuan juga pasti punya. Gitu. Itu sifatnya personal. Nggak ada agensi. Setahu gue sih sampai detik ini nggak ada agensinya. Nggak tahu ya kalau sekarang gitu. Sejauh ini agensinya tuh nggak ada. Jadi personal. Gitu. Si pekerjanya cowok kan, gitu kan maksud lo. Terus usernya lu nih, gitu. Nah itu personal. Itu personal aja. Tapi nggak ada agensinya ya setahu lo. Setahu gue nggak ada agensinya, gitu. Oke. Ini gue mau kulik lagi lebih dalam juga. Ini soal ya lo laki-laki melihat lo sudah menggunakan jasanya, gitu kan. Lo melihat gak sih keprihatinan di deep down lo, ada merasa prihatin gak sih ngelihat fenomena ini? Apa prihatin dari mana? Maksudnya kayak anjir, gue ada rasa bersalah menggunakan jasa yang enggak juga, atau kasihan ya cewek-cewek di situ harus kerja begini, ada gak rasa kayak empatinya gitu? Ya mungkin awal gue nyebur ke situ ya iya, tapi kayak lama-kelamaan ya mereka yang butuh juga, mereka yang mau juga. Mereka butuh uang, lo butuh untuk diasah gitu kan. Oke. Butuh diasah. Butuh diasah yang lainnya, pikirannya. Betul, diasah sampai runcing. Oke. Tapi ini gimana ya? Lo menggunakan jasa-jasa wanita tersebut
Iya kan? Lo berarti kan sudah tahu apa yang lo akan dapatkan. Pernah gak sih punya pengalaman yang lo nggak sesuai standar nih? Ya itu Atau rata-rata online. yang rata-rata online aja Yang ya? rata-rata online tuh banyak Satu. mengecewakan, makanya gue nggak menggunakan jasa yang online lagi. Gitu. Oke. Gue mending yang offline, datang ke Tempat. offline store-nya gitu. Offline store-nya. Kita pilih, Heeh. ibaratnya kita tinggal samperin maminya, terus maminya tek set datang semua. Rrrk, gitu. Oh bisa pilih yang Mau yang mana ini, speknya. mau yang ya Oke, gitu. oke. Bahkan maminya tuh bisa merekomendasikan gitu tuh. Nih pilihin yang bagus gitu. Kayak cariin yang kayak gini deh. Terus dipanggil sama dia. Pakai laser yang hijau tuh, tak gitu. Datang tuh gitu. Oh Gitu. gitu. Ya. Oke. Tapi bisa gak sih kayak gue iseng. Gue datang ke tempat itu, gue kan cewek ya. Ya udah gue cuman liatin lo aja mesen tapi ya. Nggak apa-apa, banyak kok. Oh, banyak. Ya, dia datang teman-temannya nongkrong gitu. Jadi tempatnya itu kan as a hotel tempatnya. Di hotel itu kan ada lounge gitu. Ada live music gitu. Ya, temennya nonton musik, terus kayak temennya pesen naik dulu ke kamar. Oke. Gitu. Berarti ini emang bener-bener purely. Lu mau lihat? Ya, kalau ada kesempatan, gue Boleh. pengen lihat kayak bareng-bareng aja nih, bareng-bareng sama setim gue juga. Oke, boleh. Gitu, datang ke Kita sono. tur ya? Kita tur gitu. Tapi kan aneh kan kagak bisa menggunakan jasa. Iya, gak apa-apa. Iya. Lu lihat aja prosesnya kayak apa sih? Enggak, gitu. gue proses pesennya Iya, kan. Gue iya. proses yang lain kagak mau Iya, lihat iya nih, mohon maaf, dong. sakit mata saya. Ya iya dong, lu lihat caranya kayak apa sih, transaksinya gitu. Transaksinya seperti apa? Oke. Tapi ini kan akhirnya lu ada rasa ketagihan karena ini instan menurut lo kan? Lo Yes. nggak harus melakukan. Iya dong. Gue harus nge-treat nih cewek, harus ajak nonton segala macam. Lo jadi ngerasa ya ketagihan lah. Ya, Menurut lo, lo punya batasan ketagihannya sampai umur berapa? Apa lo udah Nggak kayak ada lagi. Nggak ada. nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Lu bayangin aja yang kesana umur 55, even almost 60 ada. Oh gitu. Ada. Makin tua makin jadi. Ada tutuk ladi tuh banyak banget di sana. Banyak. Banyak banget. Gue kira itu mitos loh. Banyak banget. Oh. Makanya nanti ikut. Iya, gitu. iya, Lu boleh, lihat boleh, gitu. boleh, Orang-orangnya boleh kayak lihat apa sih di sana gitu. Tapi dari yang bahkan kalau industri kayak gitu kan abu-abu banget ya gitu. Ya dari underage sampai overage mungkin kayak namanya. underage ada. Dan itu maksudnya Ada. masuk ke situ juga nggak ditanyain. Enggak lah, Oh, enggak Ya ditanya udah yang penting lo apa-apa. punya duit Iya masuk dong. ke situ lo mau ngapain nih Iya, ada. Iya. Gitu. Iya, udah. Kayak gitu. Oh, wow. Gitu. Oke. Underage sampai overage gitu. Ada semua. Ada semuanya. Ada Oke. semua. Tapi selama lo menggunakan jasa mereka ini untuk memenuhi kehidupan lo ini Yes. kan ya kebutuhan hidup kebutuhan lo, biologis. lo. Ada gak sih kayak selama lo lihat datang ke sana tuh kayak oh ternyata batas umur mereka paling tuanya 30 atau apa? Enggak. Nggak Mereka kan enggak. Ya, Si cewek ini namanya nggak ada cari duit terus di ranah yang kayak gitu apa yang diregulasikan? Enggak ada kan? yang umur 54-an ada di situ cewek-cewek. Oh, ceweknya maksud lo. bukan Oh, kalau cowoknya. ceweknya enggak. Kalau ceweknya under 30 semua. Apa bahkan 40? mungkin under 25. Ya, jadi muda-muda. Yang muda-muda. Tapi basically-nya kayak baru umur 22 udah janda gitu loh. Rata-rata ya, gitu, rata-rata. Gitu. Mereka di kampungnya mengalami abuse gitu. Terus cerai, ditinggalin suaminya, ya suaminya juga nggak bisa biayain. Dia bingung biayain anaknya pakai apa, ya dia kerja. Oke, ini Terus mereka susah di kampung kan, susah cari kerjaan kan. Yang gampang ya ikut kita gitu kata agensinya gitu. Oh, gitu. Kata Jadi supplier agensinya. agensinya ini menawarkan sebuah kemudahan. Maksudnya kemudahan sama si manpowernya kayak Iya. lo ikut gue lo jadi kaya raya. Ya itu kan maybe gini, gitu. jadi supplier di luar agensi ya. Jadi agensi ini punya supplier langganan. Oh, Gitu. yang bener-bener nyariin. Ya, dari kampung A, suppliernya siapa nih? Yang langganannya agensi A. Oh. Itu supplier B di kampung B siapa nih?
gitu. Oh. Nanti mereka setor nih, nih gue punya nih 5 gitu, ya udah masukin sini, coba lihat mukanya gitu. Mereka juga dengan harga under under 500 mereka juga ngelihat ke fisik, mereka juga punya batasan top and bottomnya gitu. Top and bottom. Oke. Dengan harga under 500 itu ya mereka nggak terlalu What do you cantik. expect Iya, gitu what ya. do you expect, tapi nggak akan mengecewakan lah mudah-mudahan. Oh gitu. Oke. Yes. Ada ininya, ada ya nggak kacau-kacau Nggak banget lah kacau banget, tapi bentuknya. ya penting ya ada Iya, lah iya. gitu loh. Oke. Bisa lah memenuhi kebutuhan lo gitu. Oke. Tapi ini seru banget. Gue jadi Gitu ini kan ya ini ya gue bingung ini mau nanyanya jujur. Soalnya gue ngerihatnya ini nggak tahu ini perspektif lain atau apa. Kita balik lagi ya bahwa kita kan manusia. Ya. Kita bisa aja melakukan kesalahan. Yes. Kita bisa melakukan hilaf yang berkali-kali Pasti. gitu ya. Nah, gue sambil ngerekam ya. Boleh. Kan. Ya, keren banget tuh kacamata. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Kayak gue bisa dipakai ini untuk masuk ke sana gitu ya. Wah, gua kalau itu gua nggak ikutan tuh. Kalau yang itu gua nggak ikutan tuh. Nah, ini kasih pahim gue. Ya. Bagaimana caranya yang lagi penasaran ini nih, yang lagi nonton penasaran mau masuk, biar tidak ikut-ikutan nyemplung atau nyobain hal ini. Biar enggak nyemplung. Biar enggak jajan. Bisa biar enggak jajan. Ya. Soalnya kan lu ketagihan kan. Iya. Kan, ya. Biar lu enggak bisa kasih tahu nih bocah-bocah nih atau si bocah-bocah. Ya Allah, bocah. Nggak ada sih, kan apalagi Gen Z ya, rasa penasaran tinggi gitu ya. Nggak ada yang Nggak ada ya. Satu-satunya mungkin saran gue untuk nggak nyebur ya. Ya dekat sama agama aja mungkin ya. Dekat sama agama aja ya. Mungkin ya segitunya aja. Masih banyak kok. Ya kayak temen-temen gue lulusan pesantren mana ya nyebur juga sih itu. Iya. Gitu. Nyobain juga lah jajanannya ya. Nagih juga. Iya. Oke Mas Ray, thank you ya sudah memberikan insightful sekali saya gitu ya. Jadi buat yang di luar sana yang bagus-bagus ya diserap aja, ini cuman informasi belaka biar kita mengetahui lah ternyata banyak sisi-sisinya gitu loh. Semoga yang baik bisa diambil, yang buruk dilupakan saja. Kita hanya manusia, bisa salah ya. Tapi kalau misalkan masih pada penasaran sama Mas Ray, boleh banget komen dulu mau lanjut part 2 atau enggak. So, makasih Mas Ray udah kasih. Thank you Kadim. Udah kasih pahim gue nih tentang gelap banget dunia gitu ya. So jangan lupa di komen, like, and subscribe. And gue Demi dan Mas Ray cabut undur diri. See ya next time.